Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini. Hari ini Rabu 13 Desember 2023 pukul 9:53 waktu Indonesia Barat. Masih di lingkungan kebun, dan pada kesempatan kali ini saya ingin membicarakan tentang potensi ancaman hewan berbisa dalam aktivitas semak belukar. Ketika kita akan menghadapi sebuah kegiatan yang berhubungan dengan semak belukar, bersentuhan dengan semak belukar, membersihkan ataupun melewati wilayah-wilayah bersemak belukar, di mana di tempat tersebut terdapat kerimbunan yang sangat rapat dan serasa sampah belukar yang menumpuk, maka kita harus memiliki kemampuan dan pengetahuan mengenai potensi adanya ancaman-ancaman bahaya, terutama yang datang dari hewan-hewan berbisa. Apabila kita memiliki pengetahuan dan ditambah dengan keahlian untuk bagaimana caranya kita menghadapi hewan-hewan berbisa, baik potensi keberadaannya dan terutama adalah ketika ada serangan dari hewan-hewan tersebut, maupun potensi dari bahaya yang kemungkinan akan ditimbulkannya, di mana biasanya bahaya yang ditimbulkan oleh hewan berbisa itu tidak hanya berupa luka yang menyakiti bersifat sementara maupun permanen, tetapi bahkan juga bisa merenggut nyawa kita yang sedang beraktivitas di wilayah semak belukar ataupun wilayah liar tersebut. Dengan demikian, pengetahuan kita mengenai potensi dan juga ancaman dari keberadaan hewan-hewan berbisa itu sangat perlu untuk kita miliki. Juga bagaimana keahlian kita di dalam menghadapi, menyelamatkan diri, dan juga melakukan berbagai tindakan pencegahan, penyelamatan, dan pengobatan ketika kita mendapatkan ancaman serta serangan dari hewan-hewan tersebut, terutama ketika kita menderita serangan hewan berbisa itu. Di wilayah semak belukar dengan kerimbunan yang sangat rapat, kita harus mengetahui dan memahami tentang adanya potensi dari bahaya hewan yang berbisa, terutamanya adalah hewan berbisa tinggi. Seperti misalnya saya dalam berkegiatan kebun ini, di mana banyak sekali semak belukar yang tumbuh kemudian lekas menguasai lahan dengan sangat segera, sehingga membentuk sebuah tampilan semak belukar yang sangat rimbun dan lebat, ditambah dengan serasa-serasa sampah kebun yang menumpuk. Maka saya harus waspada terhadap serangan-serangan dan potensi keberadaan hewan berbisa yang datang baik dari atas maupun dari bawah. Dari atas misalnya adalah dari antara kerimbunan pohon-pohon semak belukar itu, sedangkan dari bawah
tentu saja yang berasal dari adanya timbunan serasah ataupun sampah-sampah kebun. Di wilayah semak belukar, potensi yang sangat mungkin tentang keberadaan hewan berbisa di antaranya adalah yang datang dari atas. Itu seperti yang pernah saya sampaikan sebelum-sebelumnya tentang keberadaan hewan tawon Vespa atau Vespa afinis, di mana bisanya merupakan bisa yang membawa potensi bahaya yang paling fatalnya adalah kematian dan juga ular. Salah satunya adalah yang pernah ada di kebun ini, yaitu ular gadung lauk atau Trimesurus albolabrus. Sedangkan dari wilayah serasah, bawahnya di lantai dari wilayah kebun ini, dari tumpukan serasah ada kemungkinan potensi yang paling berbahaya dari keberadaan hewan-hewan liar. Misalnya adalah yang paling terkenal itu ranjau darat alias ular gibuk atau dikenal juga sebagai ular tanah, di mana ular tersebut bisanya terkenal sangat berbahaya, berbisa sangat tinggi dan sangat berpotensi untuk mematikan siapapun yang terkena sengatannya, yang terkena patukannya. Juga di antaranya yang lain bisa juga ada ancaman dari ular kobra. Di mana bisanya juga bisa sangat tinggi dan memiliki potensi untuk mematikan siapapun yang kena patukannya. Alhamdulillahnya dan semoga sampai selamanya ketika saya beraktivitas di kebun, apapun kegiatannya, di antara rerimbunan dan tumpukan serasah kebun, mudah-mudahan saya selalu selamat meskipun mungkin akan menemukan beberapa keberadaan hewan-hewan yang sangat berbisa. Semoga Allah menjaga saya dan semoga dengan pengetahuan yang saya miliki bisa menjadi manfaat di dalam saya menjaga keselamatan dan juga kebaikan untuk diri saya sendiri. Demikian dari Tukang Kebun kali ini. Sampai jumpa di konten yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.